Ya, teman-teman semua, jadi video kali ini kita akan belajar tentang ini ya teman-teman ya, perbedaan copywriting, content writing, dan UX writing. Jadi nextnya itu biar teman-teman tuh paham dan mulai spesifik gitu apa yang teman-teman mau fokusin, mau belajar copywriting, content writing, atau UX writing. Meskipun nanti misalnya ke depan kalian tuh mau fokus ke salah satu atau bisa semuanya itu juga terserah. Itu sangat memungkinkan apalagi di era AI seperti sekarang ya. Cuman dari sini gaya penulisannya sih sebenarnya teman-teman yang mungkin harus agak di-adjust ya. Kalau copywriting itu biasanya dia lebih ke persuasif. Apapun yang ditulis itu biasanya itu ada call to action-nya atau mengajak ya. Ngajak orang untuk beli, download, nonton atau apapun gitu. Dan biasanya mediumnya itu semua, mau di billboard, di poster, di flyer, di sosial media juga ada, di iklan juga ada gitu. Tapi kebanyakan di iklan ya. Itu karena biasanya tuh mereka untuk convert juga gitu. Nggak cuma tentang awareness saja, tapi juga kebanyakan tuh nge-convert. Kalau misalnya ada promosi itu juga masuknya nge-convert juga. Seperti itu teman-teman ya kalau copywriting. Nah, kalau content writing biasanya dia itu bentuknya berupa artikel, guys. Jadi infonya itu berupa informatif atau edukatif gitu ya. Contohnya misal kayak content writing ini akan membuat artikel yang berhubungan dengan asam lambung gitu. Nanti dia akan bikin artikel di website gitu, jadi full lengkap, ada paragraf pembuka, isi, dan penutup seperti itu. Nah biasanya kalau di tengah-tengah itu ada promo atau ada apa istilahnya, ada flyer, ada poster, itu juga memungkinkan juga, ada call to action juga memungkinkan juga seperti itu. Jadi cuman arahnya itu lebih ke informatif dan edukatif aja. Misalnya contohnya kayak tadi asam lambung, di tengah-tengah ada obat asam lambung, beli di sini, itu juga sangat memungkinkan seperti itu. Terus kalau US writing biasanya dia itu lebih ke memudahkan pengguna ya aplikasi. Jadi ngasih konteks atau ngasih lebih lebih ada sisi navigatifnya juga gitu. Jadi ketika kita misalnya nyasar gitu. Nah, kalau di Gojek kan tujuan Anda terlalu jauh. Nah, itu nanti ada kayak ekspresi-ekspresinya gitu. Biasanya dia di aplikasi mobile atau di website dan juga bentuknya berupa sangat singkat ya teman-teman ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa contoh jadi copy di billboard, terus content writing artikel dan juga UX writing ya. Jadi misalnya dia lebih ke menjelaskan kondisi dan mempermudah navigasi. Ini ada beberapa contoh di bawah. Ini yang dulu legendaris banget ya teman-teman ya. Jadi si Om Deddy Kobus itu dia dulu buat satu billboard yang mana dia sudah dengar podcast Close the Door hari ini. Jadi dia lebih ke apa ya? Kalau di CRM tuh nonton lagi gitu karena udah nonton podcast suruh nonton lagi gitu, jadi orang yang udah mungkin udah nggak nonton beberapa hari atau beberapa saat dia disuruh nonton lagi gitu, jadi recurring ya, bukan recurring ya istilahnya ya, kalau orang beli itu beli lagi gitu, jadi kalau orang udah nonton nanti nonton lagi. Kalau di dunia media kan memang seperti itu ya, agak beda sebenarnya antara media, bisnis modelnya ya, entah apakah media atau company jualan produk atau jualan jasa itu agak beda memang. Terus juga nanti ditempelin lagi nih sama si Ivan Gunawan gitu. Daripada nonton podcast, mending nyalon gitu. Nah ini copywritingnya diarahin lagi nih. Awalnya sudah dengar sudah dengar podcast. Setelah itu di sini daripada nonton podcast, mending nyalon. Jadi dibedain gitu. Intinya kan di sini, kalau di sini suruh nonton lagi, kalau di sini suruh nyalon gitu. Itu kalau copywriting. Jadi persuasifnya seperti itu. Nah, kalau content writing biasanya dia itu akan bentuknya berupa artikel. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah, nanti ini kan ada title, terus ada paragraf pembuka, paragraf inti. Nah, di sini di tengah-tengah kalau misalnya kalian mau kasih call to action untuk beli, itu juga sangat memungkinkan gitu. Jadi beda aja, kita cuman beda aja medianya seperti itu. Nah, ini juga harus ada ya teman-teman ya, apalagi di perusahaan-perusahaan kayak perusahaan startup kesehatan itu kan juga harus ada nih content writing untuk membuat artikel seperti ini gitu. Terus juga kalau US writing biasanya seperti yang gue bilang tadi ya, bahwa dia tuh ngasih konteks gitu. Misalnya nih kita mau nge-close si Duolingo ini ya, ini not sponsor ad nih, tidak disponsori sama sekali. Jadi kalau kalian mau pakai juga silakan, gue nggak merekomendasikan apapun. Jadi misalnya kalian udah pakai Duolingo beberapa menit atau beberapa jam, kalian mau keluar, nanti dia akan ngasih notif seperti ini bahwa jangan pergi gitu. Nanti di sini akan ada emot nangis, dia ngasih konteks nih bahwa jangan pergi. Bisa kita lanjutin keep learning atau end session aja, itu nggak apa-apa. Terus misal di sini kalian lagi cari, ini Gojek ya konteksnya atau Grab, kalian lagi cari driver, tapi driver kalian lagi nge-cancel gitu. Nah ini kasih konteks friendzone. Friendzone, konteks friendzone itu dapatnya dari mana? Dari foto ini teman-teman. Nah akhirnya dari foto ini diimplementasikan ke sini. Jadi ada referensinya nih, friendzone tuh kayak gimana, atau ditolak sebelah tangan ya,
sebelah hati, gimana sih? Ya itulah pokoknya, bertepuk sebelah tangan gitu. Nah, ini bisa dikasih konteks seperti ini gambarnya. Terus juga kalau restorannya terlalu jauh, nah restorannya terlalu jauh, dapat dari konteks dari gambar ini teman-teman. Ini mau kemana nih? Oh di sana jauh banget. Nah ini dikasih gambar seperti ini terus, wah restoranmu terlalu jauh. Nah your restaurant is too far. Itu juga seperti itu. Jadi sangat singkat dan ngasih konteks intinya. Dan ini ada satu lagi, misalnya internetnya mati. Yah internetnya mati. Nah ini dikasih kosong ya, lubang gini. Jadi kalau internet mati kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, jadi kosong gitu. Cek koneksi WiFi atau kuelandarmu dan coba lagi atau pengaturan gitu. Nah ini yang nulis seperti ini adalah UX writing ya. Cuman yang ngasih gambar kayak gini ya pasti bagian desainnya ya gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya perbedaannya. Semoga teman-teman bisa tahu. Mungkin nextnya kalau misalnya kalian udah bisa copywriting, mau belajar konten nanti itu juga sangat memungkinkan gitu. Karena semuanya ada writingnya, cuman writingnya beda purpose aja. Oke? Okay? Thank you and see you next video. Bye bye.